warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh insyaallah yang dilanjutkan salat Isra yang kami hormati. Yang pertama, mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak, dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan takwalah bekal kita sesungguhnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin dengan iman dan takwa itulah yang menyebabkan kita semuanya nanti akan mendapatkan kemuliaan. Tidak hanya sekedar kemuliaan di dunia, tetapi kemuliaan di akhirat. Seperti yang sudah sangat masyhur disampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan insya Allah masalah iman dan takwa itu sudah ngelotok ya. Sudah hampir setiap hari kita mendengarkan dari para da'i bagaimana iman itu, bagaimana takwa itu. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan teorinya. Ini kita tinggal menjalankan atau mengaplikasikan teori-teori tersebut sehingga berbuah menjadi sebuah buah-buah keimanan. Ketika iman yang diamalkan, maka insya Allah akan menjadi satu amal soleh yang nanti akan memperberat timbangan kita di akhirat. Yang kedua, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diberi kemudahan untuk thalabul ilmi, di mana kesempatan-kesempatan thalabul ilmi ini tidak didapatkan oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Alhamdulillah di Indonesia ini thalabul ilmi masih diberi kelonggaran. Menuntut ilmu niku diberi kelonggaran. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini sedang krisis peperangan dan sebagainya di Palestina, Suriah dan sebagainya, mereka nggak sempat gitu. Mau menuntut ilmu dari mana? Setiap berkumpul ada kecaman dan sebagainya. Kita bersyukur saat ini di Indonesia masih diberi kelonggaran. Kalau tidak salah pernah ya zaman dulu di Indonesia setiap mau berkumpul itu selalu diintimidasi dan sebagainya, zamannya PKI ya. Dan muncul beberapa tahun kemarin itu juga seperti itu. Maka saat ini selama kita masih punya waktu, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk thalabul ilmi. Kenapa? Karena kita sudah sangat paham perintahnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita tetap harus meningkatkan ilmu kita. Maka harus sering-sering thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang berikutnya tidak lupa kita saat ini
menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita perbanyak sholawat dan salam kepadanya. Menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita sangat beruntung diciptakan, ditakdirkan menjadi umat beliau. Satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan oleh Allah atas izin Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan kita juga bersyukur kita punya kitab suci yang terakhir, kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan kitab itu juga bisa memberikan syafaat kepada umatnya atau yang pembacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Kita punya Al-Qur'an yang barang siapa membacanya nanti akan mendapatkan syafaat. Al-Quran bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita punya dua nih. Minimal punya dua yang atas izin Allah nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka tentunya ini sangat bersyukur kita berada di zaman-zaman ini. Maka sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala takdirnya ini, mari kita syukur bilisan dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, konsekuensi dari sebuah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus sangat paham, harus memahami Rasulullah SAW itu mempunyai hadis-hadis, sunnah-sunnah. Maka kalau kita ingin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka konsekuensinya adalah kita menjalankan, melaksanakan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya tadi yang dalam hadis yang kita bacakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini satu tantangan komitmen yang berat. Ya. Kita diharapkan bertakwa kepada Allah. Kalau takwa yang sudah seperti biasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dimanapun kita berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap perbuatan buruk. Kalau kita habis berbuat buruk, segera tumpui, ya. Segera susuli, segera ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga apa? Tamhuha, menghapuskan. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasani, dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, ini kita punya Rasulullah. Maka apa yang telah dituntunkan, diajarkan Rasulullah SAW, maka sebaiknya kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menteladaninya. Yang ketiga, alhamdulillah jamaah salat yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, sehingga bisa menjalankan satu amalan baik insyaallah sesuai yang sudah kita pahami bersama. Barang siapa yang duduk berzikir kepada Allah setelah melaksanakan sholat subuh di masjid ya. Kemudian nanti sampai datangnya waktu syuruk, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala seperti berhaji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Ini kita diberikan kesempatan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita doakan para saudara kita yang saat ini belum bisa bergabung, kita doakan. Doanya doa-doa yang baik. Semoga mereka diberikan kesempatan lain waktu untuk bisa bergabung dengan kita. Ini sebagai bentuk akhlak yang baik. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa bergabung, kita doakan agar nanti suatu saat nanti beliau berkenan untuk bergabung. Alhamdulillah, jamaah semua yang kami hormati, kalau mengingat masalah haji dan umroh terkait dengan fadilah atau keutamaan sholat Isra, alhamdulillah saat ini para saudara kita yang sedang berhaji, insya Allah akan segera mendarat di Indonesia.
Kalau tidak salah yang kloter Karanganyar mungkin ya. Karanganyar itu akan datang kurang lebih tanggal 22 kelihatannya, kalau enggak 22, 23 gitu. Kita bersyukur ya, meskipun kemarin haji di Indonesia banyak yang meninggal karena ya pemerintah kemarin itu membuka peluang untuk para lansia. Jadi bahkan ada satu yang cerita menarik sampai hari ini itu belum ketemu satu jamaah haji yang eh, belum ketemu keberadaannya. Usianya 80 tahunan, 89 atau 80 tahunan yang ikut haji tapi sampai hari ini belum bisa pulang bersama rombongannya karena dicari tidak ada gitu ya. Ini banyak rahasia Allah di Mekah dan Madinah, di dua tempat yang haram. Maka dari itu para jamaah semuanya kita tidak usah jauh-jauh ke sana. Kalau kita mampu ya kita harus ke sana. Tapi sambil menata diri, sambil menata kemampuan, maka kita bisa memanfaatkan kesempatan sholat isyraq atau berzikir setelah sholat subuh sebagai satu wasilah kita untuk mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang berhaji dan umroh. Umroh pun saat ini juga luar biasa, antrinya, uangnya yang disiapkan. Kalau haji kan 31 tahun antrinya. Kalau umroh ini ya butuh kurang lebih minimal yang standar itu ya 29 sampai 35 juta untuk sekali keberangkatan dan cuma 9 hari biasanya ya. Ini kita bersyukur ya. Kita bersyukur dengan wasilah sholat isyraq ini kita mendapatkan fadilah pahala haji dan umroh. Yang berikutnya jamaah yang kami hormati, seperti biasa mari kita awali dengan zikir pagi zikir pagi yang insya Allah kita harapkan dengan zikir-zikir tersebut Allah menambah ketenangan dalam hati kita, Allah menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa-doa yang telah kita hafalkan nanti. Dan yang paling penting adalah kita berharap kepada Allah agar semua amal soleh kita nanti bisa menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak, sehingga menjadikan Allah ridho, Allah berkenan untuk memberikan rahmatnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo dipersiapkan untuk zikir paginya. Kita pandu dari sini. Nanti dibaca ada yang 1 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Semoga nanti bisa memberi manfaat. Alhamdulillah. Jemaah salat yang kami hormati, sedikit kita bacakan artinya biar panjenengan nanti juga paham kalimat yang sudah kita baca. Yang sering kita baca saja ada satu kalimat Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya atau tidak akan memberikan bahaya. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kalimat ini monggo dibaca, sering dibaca, baik kita dalam perjalanan atau kita dalam kegiatan safar apapun. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah ciptaannya Allah. Di sini diserangkan dengan nama Allah jika disebut. Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu di bumi dan langit dan isinya itu tidak akan memberikan mara bahaya. Berarti kalau kita mendapatkan sesuatu di perjalanan, mendapatkan sesuatu yang tidak baik misalnya, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang menguasai, yang menghendaki segala-galanya. Maka kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sering kita baca.
Nanti insya Allah baik dimanapun Allah akan membersamai kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan bisa memberikan mara bahaya. Begitu alhamdulillah sama yang kami hormati. Pada hari ini kita lanjutkan jam 5.29 nanti insya Allah suruknya jam 6.05. Kalau nggak salah hari ini bertepatan dengan satu kegiatan di RT 2, ada kegiatan safar piknik, nanti mungkin parkirnya di depan, jadi insya Allah nanti kurang lebih jam 6 akan kita akhiri. Nanti bisa persiapan untuk sholat isyraq. Pada pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan, kita akan menyampaikan satu hadis lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Kemarin kita telah membaca hadis arba'in yang ke-20. Pada hari ini kita akan membaca hadis ke-21. Kemarin kita kasih judul komitmen sebuah keimanan dan keistiqomahan. Insya Allah nanti sudah sangat familiar dengan kita, mungkin akan kita ulang-ulang tidak apa-apa dalam rangka mengingatkan saja. Hadis ke-21, Ani bani Amrin wakila Abi Amroh Sufyan ibnu Abdillahi Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadun ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahul Muslim. Dari Abu Amru, ada yang mengatakan Abu Amroh. Abu Amroh itu berarti kunyah ya, nama apa? Kunyah itu nama sebutan. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Jadi yang bertanya ini adalah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi yang punya sebutan, punya panggilan kunyahnya Abu Amroh. Semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah satu perkataan kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada seorang pun selain Anda. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Dari hadis ini, kalau kita petakan itu ada sanadnya. Sanadnya itu Abu Amru. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan satu perkara yang tidak ditanyakan kepada selainnya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari kalimat di atas. Yang pertama, inilah satu sikap atau satu akhlak para sahabat Rasul. Para sahabat Rasulullah SAW itu begitu luar biasa semangatnya dalam tolabul ilmi. Sampai segala sesuatu itu ditanyakan ketika memang tidak tahu. Di sini perkara yang sederhana seharusnya kan bisa ditanyakan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat Khulafaur Rasyidin, ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi Sufyan bin Abdillah atau Abu Amroh ini beliau menanyakan kepada Rasulullah sendiri. Kenapa? Karena berarti perkara ini perkara yang sederhana, perkara yang biasa tapi sangat bermakna, syarat dengan makna. Sehingga beliau tidak menanyakan kepada sahabat yang lain. Berarti kalimat yang ditanyakan nanti itu adalah kalimat yang sangat bermakna, yang berat timbangannya, berat bobotnya, sehingga menjadi satu perhatian bagi kita sebagai umat Islam setelahnya. Nah, kalimat yang ditanyakan adalah, wahai Rasulullah, katakanlah suatu perkataan dalam Islam. Nah, ini berarti kalau perkataan dalam Islam kepadaku tentang Islam itu berarti sebuah syariat. Ini ya, sebuah tuntutan. Yang perkataan ini tidak aku perlu tanyakan
tentangnya kepada siapapun. Berarti otomatis kalimat ini bersifat jama'i dan maknawi, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang terada dalamnya itu mencakup banyak perkara, gitu ya. Mencakup banyak perkara. Nah, kemudian dikatakan di sini adalah amanu billah. Amantu billah, kamu beriman kepada Allah, tsumastaqim. Kemudian istiqomah. Terkait dengan iman dan istiqomah dalam surah Al-Ankabut yang sudah kita pahami, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Allah akan membiarkan seseorang yang mengatakan atau mengira bahwasanya mereka dibiarkan dalam mengatakan aku telah beriman dan mereka tidak diuji. Ini terkait dengan keimanan. Saat ini ujian umat Islam lebih berat, ya tidak seberat yang dulu ya. Akhir zaman ini ujian bagi kita itu lebih berat daripada generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena fitnah akhir zaman semakin banyak. Saat ini betapa banyak sekali umat Islam yang diuji keimanannya melalui syahwatnya. Ujian keimanan ada dua. Satu syahwat, yang kedua subhat. Syahwat itu berarti segala sesuatu yang menyenangkan, yang dinikmati di dunia ini. Maka sekarang lagi viral ya. Ponpes Zaitun ya. Bagaimana mereka menjadikan syahwatnya. Mosok mazhabnya Bung Karno. Nah, itu kan juga aneh ini. Aliran kepercayaan apa? Alirannya Bung Karno. Ya salah gitu nih. Tidak ada. Mazhab itu yang sampai generasi akhir itu cuma ada 4. Ya, 4 imam itu. Nah, ini membuat yang baru. Berarti kenapa? Karena syahwat. Karena apa? Ini karena beliau sudah gini, maka saya jadikan mazhab kita. Nah, itu enggak boleh. Betapa banyak lagi mereka akhir zaman ini mempertuhankan yang lain. Mempertuhankan itu maksudnya apa? Membuat tandingan. Waktunya sholat, kemudian ada pekerjaan. Ini berarti bisa jadi membuat tandingan. Ya, waktunya melaksanakan kewajibannya kepada Allah, tapi dibuat tandingan. Nah, ini akhir zaman ini. Banyak sekali godaan-godaan syahwat, godaan-godaan subhat. Dan mereka tidak akan dibiarkan. Ya. Aku beriman kepada Allah, tapi aku ya juga inilah, itu akan diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ya dengan syahwat dan subhat. Kalau ujian yang didapati oleh para mu'alim, para penuntut ilmu itu udah biasanya ujian subhat, keraguan-raguan. Kalau imannya diuji dengan syahwat itu biasanya mohon maaf yang menuruti hawa nafsunya dan sebagainya. Kalau ujian tentang subhat, keraguan-raguan ini biasanya para penuntut ilmu. Gitu ya. Loh, dari imam itu gini, dari imam ini kok gini. Lah kadang-kadang kayak gitu. Jadi ragu-ragu. Maka ketika sudah seperti itu, kita kembalikan fa in tanaza'tum bisai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kita sudah berselisih atau punya dua pendapat, kembalikan semuanya pada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan aman. Maka di sini jamaah salat yang kami hormati, kita harus berhati-hati, ya. Berhati-hati di akhir zaman ini. Memang kita banyak diuji keimanan kita. Jangan sampai kita mempertuhankan orang-orang, manusia atau pekerjaan atau yang lain-lain sehingga kita nanti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya caranya kita senantiasa memupuk keimanan kita. Ya. Senantiasa kita pupuk keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Berarti iman itu labil. Dan di indikatornya, sebuah indikator dari keimanan adalah beriringan dengan bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita. Maka kita bisa mengukur saat ini iman saya tinggi, naik atau
turun itu berdasarkan bagaimana aktivitas ibadah panjenengan. Kalau saya mengatakan, wah saya imannya lagi baik ini, itu berarti bisa diukur. Ukurnya apa? Bagaimana sholatnya? Sholatnya terlambat atau tidak? Ibadahnya, ngajinya gimana? Sedekahnya gimana? Entengan enggak? Gitu ya. Ketika itu enteng semuanya, baik semuanya, maka saat itu iman kita lagi baik. Kalau iman kita lagi baik, aman. Gitu. Aman itu dalam artian kita aman dari segala maksiat, aman, jauh dari kemaksiatan. Terkait dengan yang lain akan aman. Yang perlu kita waspadai adalah ketika iman kita lagi turun. Apa indikatornya? Indikatornya adalah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Oh misalnya sholatnya kok sekarang sering terlambat nih. Itu bisa jadi kita lagi imannya lagi di bawah. Kemudian mau ngaji aras-arasen. Kemudian mau mau sodakoh. Wah kok iman-iman gitu ya. Bisa jadi saat itu iman kita lagi di bawah. Maka ketika iman kita di bawah ini, jangan sampai kita membiarkan diri kita terpuruk. Maka segera cari orang-orang yang baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Maka insya Allah akan dicas lagi imannya. Gitu. Nah yang paling susah lagi saat ini itu kita sudah berusaha mencoba untuk berbuat baik, tapi Allah menguji kita dengan kesabaran. Itu yang nanti agak tantangan berat lagi. Contoh seseorang ingin berubah dari perilaku yang tidak baik misalnya. Punya kebiasaan habis sholat tahajud tidur. Nah, habis sholat tahajud tidur akhirnya nanti nggak bisa bangun subuh. Nah itu kan niatnya baik gitu. Tapi ini dilarang ini. Tidak boleh ibadah sunnah menjadikan gagalnya atau hilangnya ibadah fardu. Nah ini nggak boleh. Tapi juga bukan berarti nek ngono rasa salat tahajud, bukan gitu ya. Tapi kita harus mawas diri sebagai orang yang beriman. Ujian keimanan itu biasanya disertai dengan kesabaran. Kesabaran yang paling berat adalah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Itu yang paling berat. Jadi pertama misalnya habis sholat tahajud tidur. Wah coba nggak tidur, ternyata masih ketiduran. Misalnya kayak gitu. Dicoba-coba terus. Ini namanya ujian. Ya. Keimanan itu harus diikuti dengan kesabaran. Ya. Nah nanti setelah ujian keimanan, ujian tentang melaksanakan kebaikan, ujian yang kedua adalah ujian tentang menjauhi keburukan. Ya, itu ujian tantangan kedua. Biasanya juga agak berat itu. Yang ketiga adalah ujian dengan kesabaran dalam menjalani musibah. Nah, di sini jamaah semua yang kami hormati, iman itu harus dipertahankan. Jadi kalau kita imannya lagi baik, kita aman-aman saja. Tapi kalau imannya sedang buruk, imannya sedang dalam keadaan lemah, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena banyak di antara kita yang diuji keimanannya, mungkin kalau di sini aman ya, mungkin ujinya syahwat. Syahwat itu berarti tentang hiruk pikuk dunia yang menyenangkan. Banyak sekali para orang-orang yang merasa dirinya sudah menuntut ilmu dan sudah bagus, diuji dengan subhat keraguan-raguan, akhirnya apa? Mereka berpindah agama. Itu banyak. Banyak yang seperti itu. Maka atau apalagi yang kalau zaman sekarang ini lagi tren hak asasi manusia, sekarang itu juga ujian subhat itu. Banyak orang yang semulanya beriman, kemudian qadarullah ya karena syahwat, karena ingin menikah, segera menikah, akhirnya menikah dapat orang yang mohon maaf beda agama, akhirnya kemudian beralih agama dan seterusnya, bisa jadi seperti itu. Ini kita harus berhati-hati, itu adalah ujian keimanan kita. Maka barang siapa yang telah mengatakan beriman, Allah akan mengujinya dan insya Allah kita akan lulus ujian seandainya kita bisa terus berada dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Kemudian yang berikutnya ada salah satu ayat yang dalam Al-Quran disampaikan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah,
kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pula tidak berduka cita. Nah, ketika manusia sudah beriman, kita sudah bisa mempertahankan keimanan kita, kita sudah berada pada imanan yang stabil, yang baik, maka yang perlu kita siapkan adalah istiqomah. Nah, ini ayat dalam surat Al-A'qaf ayat 13 ini menyampaikan, ketika kamu sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kita sudah berada dalam tingkatan keimanan, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka pula tidak berduka cita. Nah, sekarang yang kita pahami apa isi istiqomah. Apa itu istiqomah? Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini, istiqomah yang pertama maknanya adalah lurus, tidak menyimpang. Jadi itu makna istiqomah. Kalau seseorang itu berjalan, yang dinamakan istiqomah, ketika dia sudah berada dalam keimanan, dia akan lepeng itu aja, tidak menggok-menggok, ya. Jadi dia akan berjalan lepeng gitu, lurus gitu, tidak menggok-menggok, tidak menyimpang, meskipun kanan kirinya banyak godaannya. Nah, itu tetap istiqomah. Namanya istiqomah seperti itu. Kemudian kalau menurut istilah, di sini disampaikan istiqomah adalah suatu derajat. Ini dari Al-Ustadz Abu Al-Qasim Al-Qusairi. Istiqomah adalah suatu derajat yang dengannya didapatkan kesempurnaan perkara, dan dengan istiqomah akan didapatkan kebaikan-kebaikan dan kedisiplinan di atasnya. Nah, jadi jamaah sholat yang kami hormati, ketika kita sudah beriman, konsekuensinya dengan iman, agar iman itu tetap dalam keadaan yang baik, maka kita harus istiqomah. Contoh sederhana, ada seseorang yang sudah rajin melaksanakan, misalnya tilawah 1 hari 1 juz misalnya. Maka dalam keadaan kata-kata istiqomah, itu adalah kita disiplin menjalankannya. Itu berarti kita beriman dan istiqomah. Tapi kalau belum istiqomah, itu ya mohon maaf, bulan ini 1 juz terus, bulan depan tidak, itu berarti belum istiqomah. Tapi tentunya istiqomah tidak selalu segampang itu. Kalau orang mengatakan dirinya sudah istiqomah atau mendapat label istiqomah, seandainya qadarullah pada hari tertentu tidak bisa atau pada hari tertentu diuji oleh dengan yang lain, maka ketika sudah selesai ujiannya dia balik lagi. Itu namanya istiqomah. Nah, banyak sekali firman-firman Allah yang terkait dengan istiqomah tadi. Yang berikutnya ini kami bacakan surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka balasan bagi orang-orang yang istiqomah itu adalah kayak gini. Dia akan dijauhkan dari rasa takut, akan diberikan kabar gembira dan senantiasa dijanjikan surga. Maka di sini jamaah salat yang kami hormati, konsekuensi dari sebuah keimanan agar nanti bisa memberikan buah-buah yang baik, kebermanfaatan kepada kita, maka harus diiringi dengan keistiqomahan. Ada yang mengatakan istiqomah itu ilzam, ada yang mengatakan istimror. Lah ternyata istiqomah itu ya kerangkuman dari semuanya. Kita lakukan terus-menerus dalam kebaikan, kalau seandainya kita diuji dengan sesuatu segera balik lagi. Ya, itu dari bagian dari sebuah istiqomah. Berarti kita berada dalam satu garisan yang lurus, tidak boleh menyimpang. Ditambahkan lagi dalam surat Hud ayat 12, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir.
maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari sini, jamaah yang kami hormati, kita dituntut, tadi kalau judulnya itulah komitmen, beriman, dan beristiqomah. Maka tuntutan dari sebuah keimanan itu adalah kita istiqomah. Iman itu akan memberikan manfaat kepada diri kita ketika kita lakukan dengan istiqomah. Tapi kalau imannya tidak diiringi dengan keistiqomahan, maka iman itu akan menguap. Ya. Sebuah keimanan yang tidak diikuti dengan keistiqomahan, imannya akan menguap. Menguap itu apa? Jadi yazidu wa yanqus terus. Nggak bisa stabil. Yang membuat stabil keimanan adalah keistiqomahan. Maka di sini kita perlu memperhatikan apa yang harus kita lakukan biar kita nanti bisa istiqomah, gitu nih. Karena iman itu harus diiringi dengan istiqomah. Kalau tidak nanti akan melenceng. Kalau tidak melenceng nanti akan mudah menguap atau mudah hilang iman itu, sehingga yangkusnya lebih banyak gitu. Bertambahnya sedikit, turunnya banyak. Nah ini ketika apa? Iman itu tidak disertai dengan keistiqomahan. Nah, bagaimana cara istiqomah? Ada kiat saja, ada 3 kiat yang bisa kita laksanakan. Yaitu apa? Yang pertama, kita mencari teman bergaul yang baik. Kita mencari komunitas yang baik. Komunitas yang bisa membawa kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Nah, salah satunya pengajian kayak gini. Kalau sering-sering ikut pengajian, insya Allah ya baik. Gitu ya. Tapi ketika kita jarang-jarang ikut pengajian, jarang berkumpul dengan orang-orang soleh, atau bahkan, aku imanku sudah kuat, aku berkumpul aja dengan orang-orang, mohon maaf, yang misalnya yang nyelalek, nggak apa-apa, nanti saya dakwai. Ketika nggak kuat malah ikut. Gitu. Maka kita jangan, apalagi besok ada satu fitnah yang semoga kita tidak menemuinya ya. Ada fitnah akhir zaman, yaitu fitnahnya Dajjal. Nah, ada seseorang yang bertanya kepada Syekh saat itu, "Wahai Syekh, saya nanti ketika Dajjal turun, saya akan datangi dia dan akan menantangnya." Wah, Syekhnya mengatakan, "Jangan, larilah." Ada perintahnya kan, kalau kamu melihat Dajjal, pergilah, jauhilah gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu ketika nanti imannya belum kuat, dia akan ikut larut pada keimanan orang yang ditentangnya, kayak gitu ya. Maka di saat ini yang perlu kita lakukan untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan kita adalah cari teman bergaul yang baik. Ya bolehlah kita mewarnai di satu tempat, misalnya, di sana banyak, mohon maaf, preman-preman. Oke lah, kita di satu bagian di antaranya. Tapi jangan sering-sering. Karena apa? Di sini disampaikan masalul jalis sahih wal jalis sau kamasali sahibil misk wa kibri hadadi la yadamuka min sahibil misk imma tastarihi au tajidu rihahu wa kirul hadadi yukhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabisah. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk atau minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Nah, ini ibarat berteman dengan orang-orang yang baik sama yang tidak baik. Maka biar kita istiqomah, boleh kalau sekiranya kita mau mewarnai boleh, tapi ingat, jangan mudah berbaur-baur. Kita tidak bisa mengetahui tingkat keimanan kita. Maka di sini dikatakan seseorang itu dilihat bagaimana akhlaknya seseorang, dilihat bagaimana temannya. Nah, kita akan mengetahui temannya siapa. Itulah akhlaknya. Maka dari itu di sini diibaratkan janganlah duduk
Ya, kalau ibarat orang yang berteman itu, kalau berteman dengan orang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau penjual minyak wangi itu kita berada di sekitarnya, pasti akan ikut baunya ikut wangi. Tapi ketika kita berteman dengan pandai besi, akan terjadi kita ya kena percikan apinya, kena bau yang enggak enaknya, dan seterusnya. Jangan mudah mengatakan aku akan menguji keimananku, jangan. Ya. Kita diperintahkan untuk tidak seperti itu. Kalau berdakwah boleh, tapi kalau untuk membaur ya sekedarnya silahkan. Tapi jangan sampai membaur berlebihan karena nanti kita bisa jadi kena dari hadis ini, nanti kita bisa kena percikan apinya. Yang kedua, agar istiqomah, kita diminta untuk rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Dulu ada satu kisah yang sangat menarik, yaitu kisahnya Hanzalah. Ini kisahnya itu Hanzalah ini menyampaikan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Yaitu Abu Bakar pernah menemui Hanzalah, lalu dia berkata kepadaku, wahai bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, aku menjawab, Hanzalah kini telah jadi munafik. Nah, ini ada Hanzalah ini orang yang taat ya. Maksudnya apa? Ini. Apa yang kau katakan? Ternyata Rasulullah SAW, ternyata Hanzalah ini punya satu karakter. Dia menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya itu ketika berada dalam majelisnya Rasulullah, saya itu selalu ingat Allah dan Rasulnya, selalu ingat surga dan neraka. Tapi kalau udah bercampur dengan dunia, bercampur dengan istri dan anak, itu saya lupa kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini dikatakan munafiknya seperti itu maksudnya. Tapi bukan munafik yang seperti kita pahami ayatul munafikunnya dan seterusnya itu. Nah di sini pentingnya menuntut ilmu. Majelis-majelis ilmu harus kita datangi. Apa ciri-ciri majelis ilmu yang baik? Nah ini yang perlu kita pahami. Apa ciri majelis ilmu yang baik? Majelis ilmu yang baik adalah majelis ilmu yang di mana di dalamnya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mohon maaf, majelis ilmu yang di dalamnya kok tidak ada Al-Quran dan Sunnah, atau bahkan mohon maaf menyampaikannya sedikit yang banyak malah gojekannya, itu kurang baik. Gitu ya. Kenapa? Karena khawatirnya satu kalimat disampaikan tapi ditumpui dengan beberapa kalimat yang lain, akhirnya yang satu kalimat yang penting ini jadi tidak penting. Gitu ya. Maka di sini kita harus mencari majelis ilmu yang tepat ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti kita bisa lebih maksimal dalam tholabul ilminya. Ditambahkan Rasulullah SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dalam beramal, sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan. Namun Hanzalah lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada saat memperkuat kepada kita bahwasanya ketika kita berada dalam majelis-majelis ilmu, selain fadilah-fadilahnya, kita akan mempunyai pegangan. Minimal banget adalah kita nanti bisa saling memberikan pertolongan antara satu peserta dengan peserta yang lain. Satu mustami' dengan mustami' yang lain. Syaratnya apa? Sama-sama berada dalam majelis ilmu yang tepat. Maksudnya apa? Majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ud'uni astajib lakum, semuanya terjadi karena doanya kita, maka di sini ada doa yang dituntunkan. Semoga nanti kita bisa menghafalkannya. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini satu doa agar Allah menancapkan keimanan
dan ketakwaan kepada kita. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karunikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Coba kita hafalkan bareng-bareng ya. Saya mengucapkan, panjenengan mengikuti. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu monggo dihafalkan. Itu doa agar Allah senantiasa menjaga kita, ya, menjaga kita dalam keadaan yang baik, condong pada kebaikan setelah kita diberikan petunjuk. Kemudian ada juga yang doa yang lain dalam hadisnya Rasulullah, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini juga penguat aja. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, ini doa-doa ini diucapkan. Tujuannya apa? Karena salah satu yang bisa mengubah takdir, itu salah satunya adalah doa. Doa itu bisa mengubah takdir karena apa? Segala sesuatu itu terjadi, itu karena Allah. Kalau Allah melihat hambanya sudah menangkupkan tangannya, sudah melas, sampai sambil meneteskan air mata, saya yakin itu. Allah itu lebih mesake daripada seorang induk ayam yang mengerami anaknya, yang merawat anaknya. Sangat lebih mesake. Allah itu punya sifat yang berbelas kasih ya. Maksudnya ora tegonan gitu ya. Kalau panjenengan punya keinginan, angkat tangan panjenengan. Di waktu malam, di waktu sepi, panjatkan doa. Teteskan air mata. Insya Allah Allah akan mengabulkan doanya. Karena Allah itu maha welas asih. Allah itu tidak tega terhadapnya. Tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan ya berat ataupun susah dan sebagainya. Nah, ini jamaah sholat yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Jadi saya simpulkan, tantangan seseorang yang beriman mau mengatakan aku adalah beriman, itu Allah tidak akan membiarkan. Tantangannya ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Maka ketika kita sedang diuji keimanannya, maka mari istiqomah. Ya, biar iman kita nanti stabil, mari kita istiqomah. Istiqomah dengan cara apa? 3 hal. Pertahankan imannya dengan cara apa? 1, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Maka insya Allah panjenengan nanti akan mendapati berada dalam keadaan kesolehan. Yang kedua, tadi selain pertama saya memperbanyak menuntut ilmu, perbanyak thalabul ilmi. Yang ketiga, perbanyaklah doa, karena doa ini nanti akan mengubah dari sesuatu yang tidak baik, takdir yang tidak baik akan menjadi takdir yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Banyak kesalahan, mohon maaf, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita hati-hati yang bersih, hati-hati yang selamat, dan menjadikan amal-amal kita nanti menjadi amal-amal yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.